Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Alexander Karnain, NIM 204102363 dari kelas struktur database. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian soal tentang step dan QA. Sebelum itu, kan kemarin sudah membahas tentang kelas note, English, sama beberapa fitur-fiturnya. Fitur-fitur itu maksudnya beberapa operasi yang bisa dilakukan ke link list-nya. Sekarang kita membahas mengenai si stack. Jadi stack ini cara gampangnya itu turunan dari si link list-nya. Jadi operasinya itu didapat dari operasi yang ada di link list. Jadi yang pertama, def init-nya itu merujuk kepada stack-nya yang merujuk kepada link list-nya. Lalu ada function push. Ini cara kerjanya itu sama kayak di insert at start yang ada di link list. Lalu ada pop, cara kerjanya ada sama kayak yang di delete at start yang ada di link list juga. Seterusnya show ini kayak yang driver listnya, jadi turunannya ada di show-nya ini. Lalu ada back ini membalik urutan, dia turunan dari si direction shop yang ada di stack, yang ada di link listnya. Lalu terakhir ada show first, ini dia turunan dari onVerse, yang mana onVerse ini dia memanggil link list yang paling depan sendiri. Lalu ada kelas Q juga sama, dia turunan dari link listnya. Untuk function enqueue-nya itu dia merujuk ke insert at end, berarti merujuk ke tambahkan dari belakang yang ada di link list. Nah ini. Selanjutnya ada DQ, itu cara kerjanya itu mirip kayak pop. Jadi dia itu menghapus si Q-nya itu dihapus dari depan. Kali ini juga sama, stack-nya juga dihapus dari depan. Lalu ada show juga sama, itu untuk menampilkan hasil dari Q-nya. Dia menggunakan function traverse list yang ada di link list. Lalu ada show first, dia itu apa itu kayak yang ada di ini apa ini stack, dia merujuk ke onVerse-nya yang ada di link list. Terakhir ada diskon, dia menghitung banyaknya si Q-nya itu. Oke, langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Kita diminta untuk membuat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Jadi kita mau merubah urutan si string dengan bantuan stack. Yang pertama, aku bikin function namanya reverse stack. Dia parameternya text. Jadi nanti yang diolah itu teksnya. Lalu aku bikin variabel namanya diStack untuk memanggil kelas stacknya. Karena untuk memanggil kelas kita membutuhkan sebuah variabel. Lalu aku memisahkan tiap-tiap teks atau tiap-tiap inputan yang kita mau
Jadi kita pecah-pecah satu persatu hurufnya menggunakan for insert in text. Jadi teksnya itu asumsikan ke insert satu persatu. Nah, nanti dia di push ya, dia itu dimasukkan ke stack-nya. Lalu cara kerjanya, jadi sebelum dibalik itu kan dia cuma stack biasa ini. Stack biasa ditampilkan biasa kan, jadi belum dibalik apa-apa. Nah, sudah dibalik, dia itu tinggal dibalik aja stack-nya. Jadi sih di stack-nya ini dikasih parameter back yang ada di stack. Parameter back ini kan direction swap si stack-nya. Jadi otomatis terbalik. Lalu kita tampilkan lagi. Nah, di sini aku menggunakan contoh kalimat apa kabar. Coba print. Nah, sebelum dibalikkan ini apa kabar. Nah, sudah dibalik. Yang semula dia di urutan terakhir, R-nya ini dia menjadi urutan terdepan. Dengan urutan terdepan yang A ini jadi urutan terakhir. Itu aja. Lanjut ke soal yang kedua. Kita diminta untuk membuat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Kita mengecek palindrom. Nah, jadi aku pertama bikin fungsinya dulu, namanya cek palindrom. Parameternya teks. Lalu sesuai perintah, kan kita diminta membuat memeriksa palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Jadi di sini aku untuk memanggil stack sama queue-nya itu aku menggunakan variabel untuk stack itu di stack, untuk yang queue-nya itu di queue. Lalu untuk memecah huruf-hurufnya agar bisa aku operasikan buat palindromnya itu aku sama kayak yang ini, sama yang ada di membalik katanya, aku memisah satu persatu menggunakan for insert in text. Jadi teksnya nanti dipecah satu persatu ke dalam insertnya ini. Nanti si insert ini untuk di stack dia itu di push, untuk di queue-nya insertnya itu di enq. Nah, jadi untuk yang enq ini dia kan dimasukkan lewat belakang. Kalau yang push ini kan dimasukkan lewat depan. Lalu aku bikin perhitungan X. Itu aku sama dengan kan 1. Jadi ketika si X ini kurang dari sama dengan panjangnya si teks tadi, dia bakal masuk ke pulangan ini. Yang mana si stack-nya ini menampilkan bagian depannya dan si queue-nya itu menampilkan bagian belakangnya. Lalu ketika si bagian depan sama bagian belakangnya itu kan dipisah-pisah tadi sama ini for insert, ini dari depan, ini dari belakang. Nah, ini dilihat yang dimasukkan pertama kali di ini kan dimasukkan pertama kali di stack itu bagian depannya. Jadi dia menampilkan bagian depannya. Nah, sedangkan untuk yang di queue itu kan yang dimasukkan lewat belakang. Jadi otomatis yang dipanggil terdepan sendiri itu kan bagian belakangnya sendiri. Nah, otomatis aku mengasumsikan si queue ini menampilkan bagian belakangnya terlebih dahulu.
Jadi ketika si show first sama dengan show last, jadi si depan sama dengan si belakang, dia startnya itu bakalan di pop, jadi dihilangkan, sama untuk si Q-nya bakalan di DQ. DQ itu sama, maksudnya sama kayak pop, cuman dia itu eh, di delete lewat belakang. Cuman karena yang bagian belakang sendiri itu masuk ke paling depan yang ada di Q, jadi cara kerja si DQ sama si pop ini sama-sama menghapus dari depan. Cuman bagian depannya ini beda. Untuk bagian depan si stacknya ini kan bagian depan emang dari depannya. Kalau ini yang dari Q itu kan bagian depannya itu kebalikan dari si stacknya tadi. Sedangkan kalau dia tidak memenuhi syaratnya itu dia bukan palindrom. Kalau sampai si eh, apa ini sampai si perulangannya ini habis, nah berarti dia masuk ke palindrom. Contoh di sini aku menggunakan eh, kalimat apa kasur apa rusak apa. Nah, kalau sebenarnya kalau kita cek itu kan secara manual kan emang dia palindrom. Nah, kita coba di sini apakah palindrom atau enggak. Nah, dia di sini terdeteksi palindrom. Coba sekarang aku coba ganti Alex. Harusnya nggak palindrom ini. Nah, bukan palindrom. Nah, oke. Untuk soal yang kedua udah selesai, lanjut ke soal yang ketiga. Kita diminta untuk mengimplementasikan ADT stack menggunakan bantuan 2Q. Jadi kita membuat eh, kelas untuk Q yang mana eh, yang mana eh, kita membuat stack membuat kelas dari stack, cuman dia konstruktornya itu dari Q. Jadi untuk yang pertama kan kita mengasumsikan apa ya, 2Q. Di sini kan diminta untuk menggunakan bantuan 2Q. Jadi Q1 kita panggil sama Q2 kita panggil. Sama-sama dari Q. Untuk fungsi yang pertama kan ada push. Yang ada di stack itu kan ada push. Parameternya sel sama data. Tuh di push ini, datanya ini kita buat jadi kecil-kecil semua. Lalu kita apa ini pecah-pecah kayak yang di gas-gas sebelumnya menggunakan for insert in data. Nanti Q1-nya di NQ. NQ itu kan dimasukkan lewat belakang. Untuk di apa itu stack itu kan juga ada function pop. Pop ini buat menghilangkan di bagian depannya itu tadi. Jadi untuk perulangannya ketika CQ-nya ini perhitungannya itu tidak sama dengan 1, dia masuk ke perulangan ini. Di mana variabel temporary ini dia akan menunjukkan si apa ini bagian pertama dari Q1. Lalu untuk si Q2 sama Q1-nya ini, untuk Q2-nya ini dia bakalan menambahkan diri dari belakang. Sedangkan untuk Q1-nya dia akan menghapus dari depan. Jadi yang depan
dipindah ke belakang, sedangkan yang depan dihapus. Lalu kalau nggak masuk ke perulangan ini, dia bakalan menghapus si Q1. Nah, ketika si Q2 ini perhitungannya tidak sama dengan 0, sama, dia masuk ke variabel temporary, yang mana bakalan memunculkan bagian pertama dari Q2. Untuk yang ketika Q2 tidak sama dengan 0, yang dipindah itu dari Q apa ya? Jadi Q1-nya itu menambahkan dari belakang, sedangkan Q2-nya itu menghapus yang dari depannya. Cara gampangnya itu, ini kan ada Q1 sama Q2. Jadi yang mau dioperasikan itu kan contoh yang Q1 ini. Q1 ini berarti kan yang mau dihapuskan itu dimasukkan ke Q1, nah sisanya dimasukkan ke Q2. Nah, yang Q2 itu ditambahkan ke bagian belakang, sedangkan yang Q1-nya bakalan dihapus. Nah, langsung yang terakhir ini ada function show-nya. Show-nya itu untuk menampilkan hasilnya nanti. Oke, langsung aku coba jalankan. Pertama, nah ini, aku bikin variabel X untuk memanggil si kelasnya. Karena emang kan untuk memanggil kelas itu kita membutuhkan suatu variabel. Jadi si X ini memanggil stack Q. Nah, untuk menambahkan si datanya itu kan kita menggunakan push di sini. Mesin push. Jadi kita push apa kabar. Nah, kalau di print kan nanti hasilnya kan A, B, A, K, A, B, A, RR. Karena dari pushnya sendiri dia terpisah satu persatu. Jadi ngeprintnya nanti satu persatu. Dipisah-pisah. Karena masuknya dari pushnya sendiri itu emang dipisah-pisah. Nah, kalau setelah diinputkan, kan kita tampilkan. Tampilkannya kita menggunakan function show. Nah, lalu kita coba ngepopnya. Nah, kalau di pop kan otomatis yang bagian depan sendiri itu kan dihapus. Nah, jadi nanti sisa kan tinggal PA, KA, BA, RR. Nah, habis kita pop ini baru kita panggil lagi. Oke, kita coba. Nah, data input. Yang diinput kan apa kabar. Nah, setelah di pop, kan bagian depannya sendiri ini kan bakalan dihapus. Sedangkan bagian duanya ini bahkan dipindah ke belakang. Jadi dia itu masih ada. Jadi sisanya tinggal PA, KA, BA, RR. Nah, oke, itu aja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.